Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa di dalam majelis ilmu, majelis hikayat. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Dan alhamdulillah saya juga di sini bersama dengan ibu-ibu dari majelis taklim apa Bu? Namanya itu Majelis Taklim Alfa Indah, ya kan? Alfa 1000 indah cantik. Jadi ini kayak orang 1000 yang cantik-cantik semua. Ini model-model top model dunia, Bu, ya. Dan top model akhirat, ya. Alhamdulillah. Baik. Hari ini ya kembali kita akan mentadaburkan satu kisah, ya, karena kisah itu di dalamnya ada ibrah, ada pelajaran yang mudah-mudahan bisa meningkatkan. Astagfirullahaladzim. Ustaz, Kenapa? saya habis sholat subuh, mau ke sini, keluar dari masjid, ada setan. Setan mana subuh-subuh keluar? Ya nggak tahu, mungkin lagi ada urusan kali, perpanjang SIM. Ya, saya juga nggak tahu. Padahal katanya setan masih sereman saya, Pak Ustaz, ya. Iya, mungkin nih kalau papasan setan main teh jangan-jangan dia yang lari. Ada komeng gitu kan. Bisa juga, Pak Ustaz, dulu pernah. Kenapa? Ada kuntilanak lagi terbang, saya lewat. Dia takut melihat saya nabrak tiang listrik. Lagian kalau orang soleh model begini ngapain takut sama yang kayak gitu? Jangankan kuntilanak, saya udah bilang kuntil biang lari. Iya kan? Oh, serem banget, Pak Ustaz. Rambutnya panjang. Terus? Wah, sampai ngengser. Di belakang ada yang ngikutin. Siapa? Tukang cukur. Ente jangan-jangan salah lihat kali. Subuh, rambutnya panjang. Iya. Putih. Iya. Itu nenek saya nyebrang. Habis sholat subuh juga. Ente Masa gimana? neneknya pakai kaos bola? Dia kan fansnya itu Chelsea. Ya kan? Main sinetron. Saya takut, Pak Ustaz. Lain. Udah sini. Sini, Pak Ustaz. Situ. Oh, mau di situ? Iya. Nih saya baru beli. Oh, begitu. Baru nih. Sini aja udah. Ya udah. Ntar baru kita duduk. Serah deh. Ya kan? Tanya dulu dong ibu-ibu. Oh iya, sampai lupa. Itu taruh situ. Pakai. Oh, iya. Aduh. Iya. Wah, ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio, kita berjumpa lagi dalam program Hikayat. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu dari mana? Saya kira dari rumah. Iya ya. Oh, dari rumah. Alfa Indah. Apa tuh? Alfa nggak masuk. Kenapa? Oh, gitu. Indah cakep. Berarti nggak ada yang cakep nih. Masih mendingan saya ya, Bu, ya. Dia bilang Alfa nggak hadir kan. Ya, iya. Emang rapot, ada Alfa, ada izin, ada sakit. Nah, itu nama gitu. Nah, nih kita mau tadabur hikayat. Oh iya. Ya kan? Nah, karena ente udah teriak-teriakan setan gitu, ya kan? Dan dulu hikayat episode berapa kita udah bahas, nggak ada orang meninggal yang jadi setan. Oh, orang mirip tetangga saya, Pak Ustaz. Dia udah meninggal orangnya. Mirip. Mirip. Mirip sama siapa? Sama orang yang udah meninggal. Nah, itu kan saya udah bilang, korin. Jenis jin yang menyerupakan dengan orang yang meninggal. Sebenarnya setan-setan juga. Ya, yang ingin goda atau ganggu manusia. Udah kita nggak mau ngomongin setan, tapi kita ngomongin orang meninggal aja. Gimana, Bu? Ini mumpung yang hadir ABG. Bukan orang yang meninggal nggak boleh diomongin, Pak Ustaz. Iya, kalau orangnya sendiri jangan kita bicarakan kejelekannya. Udahlah, biarin. Kalau perlu kita sebut-sebut kebaikannya. Kita juga pengen kan waktu kita meninggal orang nyebut-nyebut kebaikan kita. Betul nggak, Bu? Lah kalau dia kerjaannya perampok, apa yang mau diomongin baiknya? Udah rusak semua. Kalau udah begitu sih udah naudzubillah wal iyazubillah. Termasuk orang yang jelek adalah orang yang kalau dia meninggal itu orang lain senang.
Ada yang begitu ya? Iya. Alhamdulillah meninggal juga tuh orang. Itu seburuk-buruknya manusia. Tapi ada juga Pak Ustadz, orang baik meninggal, ada yang seneng. Kenapa, Mang? Tukang gali kubur, wah ada kerjaan nih. Iya. Baik, ini sebetulnya kita akan nyampein kisah judulnya Al-Ibtisam Indal Maut, senyum menghadapi kematian. Wah. Ya Bu, halo. Ya. Kalau dia datang nggak bisa maju, nggak bisa Bisa mundur. pas detiknya. Umpamanya tawar nih, udah besok aja ada urusan nih. Umpamanya nggak bisa juga. Ya, saya mau nonton hikayat dulu nih hari Jumat. Ya. Cabut di hari Sabtu nggak bisa. Nggak bisa. Pas nyampenya detiknya, nggak ada yang dikurangin. Tapi hari ini saya mau nganterin kisah. Ya Bu, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kisahnya pendek. Tapi ini kisah nyata, ya diceritakan oleh kawan saya Ustadz Nuryanto LC. Beliau kerja di Baitul Mal Muamalat, dan Baitul Mal Muamalat ini punya ambulan. Jadi ini Ustadz yang cerita nih Bu, Ustadz Nuryanto saya bilang tadi dari Baitul Mal Muamalat, dia punya ambulan beberapa, ada dititipin juga di beberapa daerah. Salah satunya yang di Jakarta, supirnya tuh cerita setelah dia menjadi driver ambulan selama beberapa tahun. Ini ceritanya ringkas ya, bahwa banyak pengalaman menarik selama dia bawa ambulan tersebut. Ada yang, Bu, halo, walaupun jarak dari rumah ke tempat penguburan itu jauh, tapi terasa deket. Nyampe tahu-tahu. Perasaan dia belum ngegas, tahu-tahu udah nyampe. Ya, mobil. Kenapa? Tuh bakal digotong lama. Nah, ada yang jaraknya deket, tapi perasaan lama, nggak nyampe-nyampe. Ada yang jalannya mulus, tapi tuh mobil bannya serasa kotak. Orang-orang itu ya. Iya. Bau. Dia turun, dia periksa bannya nggak apa-apa, selamat aja. Ya, anginnya penuh gitu kan. Dia periksa apa bocor nih, jalannya begini. Jalanannya licin. Ya, dia pegang aja, masya Allah licin. Ya kan? Semut lewat aja geledak. Saking licin. Saking licinnya Bu ya. Dan ada yang sebaliknya juga ya. Jalanan rusak, tapi serasa enak aja. Halus ya, dan cepat sampai ke tempat pemakaman. Ibu-ibu dan pemirsa pasti udah bisa ngira-ngira. Ini emang tergantung siapa yang dibawa. Ya. Apa makna dari itu? Ya kan? Kok jalanan bagus, jadi kelihatan mobil kayak rusak. Jalanannya rusak, naik mobil mulus-mulus saja. Nanti Pak Ustadz akan lanjutkan. Jangan kemana-mana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Ustadz. Oh, ke situ dulu. Iya. Silakan dulu Bu. Ya. Wow, Ini bangkunya melengkung kayak pikulan. Ya. ke Medan Pak ya? Ya. Mau ditipisin apanya nih? Udah duduk Ya. ya kan? Ini bangku bukan buatan sini Pak Ustadz. Buatan mana? Masa bikin bangku? Oh, iya. Jangan bikin sinetron, bikin kayak kita gini. Kembali ke permasalahan Iya. supir Kisah ambulans yang tadi. Ya. Kisahnya pendek, begitu doang. Sekarang kita mau ambil hikmahnya. Ya Bu? Siap? Hikmah yang pertama, ini yang paling gampang. Ya, bahwa setiap yang berjiwa pasti mengalami kematian. Kematian itu adalah satu keniscayaan. Kemarin saya ketemu dengan seorang ulama dari Lombok, umurnya 84 tahun. Tuan guru biasa dipanggil. Tuan guru haji, ya, Mustafa. Itu Masya Allah, beliau cerita ayahnya meninggal di usia 120 tahun. Umurnya panjang, tapi amalnya juga banyak. Itu orang yang paling baik gitu Bu. Ya udah umurnya panjang, amal solehnya banyak. Ini umurnya pendek, ya kan? Diisinya sama emaknya, sama maksiat gitu kan. Nauzubillah min. Nah, makanya di sini saya mau baca dulu firman Allah surat Ali Imran ayat 185 ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Allah. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah. Sadaqallahul azim. Ini ayat sih sering banget kita dengar ya, bahwa setiap yang berjiwa pasti mengalami kematian untuk dibalas setiap perbuatan kita, ya. Dan emang selama orang hidup ini nggak ada yang namanya keadilan. Mungkin aja ada yang mengalami kezoliman dan belum sempat menerima sesuatu itu sesuai dengan haknya. Cuma setelah kematian orang dibalas. Ibu ya yang rajin ibadah, rajin zikir, rajin sholat, rajin tahajud. Mungkin ada yang mengalami cobaan. Sementara ada orang hari-harinya maksiat terus. Tapi tiap hari rezeki datang. Sampai bingung misalnya dia ngitung rezekinya kebanyakan. Padahal dia ahli maksiat. Sementara ada yang ahli taat masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti biar dicukupin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan, dicukupkan dengan kenikmatan surga yang hakiki. Kalau dunia kenikmatannya semu. Ya Bu, saya sering bilang, Ibu mungkin sekarang nih kelihatan masih kayak artis sinetron. Tapi 80 tahun lagi. Lambang DKI. Kok lambang DKI? Iya, 80 tahun lagi Ibu model-modelnya udah kayak Monas kali. Ya Bu, pasti udah berubah. Udah nggak kayak gini lagi. Iya. Ada yang bilang jelas sekarang aja udah 60 tahun. Ya. Tambah 80. Jadi 120 ya kan. Udah jarang-jarang orang sekarang. Apalagi umur umat Nabi itu paling baina sitin wa sab'in. Antara 60-70 tahun aja. Jadi kalau ada yang lebih dari itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Bahwa manusia itu memang pasti akan mendapatkan atau menjumpai apa yang namanya kematian. Ibu tiap hari aerobik. Oh, senang. Lari Jakarta Bogor, Jakarta kejauhan Bogor. dong. Masa Jakarta Bogor. Biar sehat gitu kan. Konsumsi vitamin, makanan sehat, suplemen. Ibu. Iya, suplemen, diet ketat. Waduh. Makan aja ditaker dulu. Timbang gitu. Wah, ini pas gitu. Karbohidratnya sekian, proteinnya sekian. Ya nggak mau makanan junk food. Waduh. Ya Bu ya. Ibu, hah? Iya. Ya kan gitu. Kalau waktunya meninggal tetap aja. Ada orang yang makanannya biasa aja gitu ya Bu ya. Tapi sehat walafiat. Sampai kadang-kadang dia juga bingung kenapa umur saya kepanjangan ya gitu. Ya Allah mungkin gitu ya kan. Mungkin punya kenalan biro jasa kali. Jadi diperpanjang terus. Emang KTP gitu. Sama SIM gitu. Baik. Kemudian yang kedua, saya mau bicara definisi kematian. Apa nih hubungannya dengan kisah yang tadi? Karena kan yang dibawa sama ambulan itu kan pasti orang mati. Iya Bu ya. Emang ada sih ambulan ada dua. Ada ambulan orang sakit, ada ambulan orang. Bedanya apa Bu? Bedanya hijau. Oh ngiung-ngiungnya lain gitu. Oh sirine kali ya. Oh sirine. Yang bahasa Jerman ngiung-ngiung itu. Iya. Emang kalau daerah elit bilangnya beda. Iya. Ya kan. Ngiung-ngiung gitu. Nggak tahu tawon banyak Bu. Ngiung-ngiung. Jadi itu ternyata ya nanti kita perdalam deh. Itu nanti sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan ibadahnya. Ibu-ibu sih dan pemirsa juga di rumah pasti udah bisa menerka tuh. Ya sebab kan orang mukmin, orang soleh maunya cepet aja dibawa. Makanya kewajiban kita tuh ya untuk menyelenggarakan jenazah itu sesegera mungkin biar dia cepat ketemu Allah. Karena dia aduh pengen cepat ketemu. Beda kalau sama orang yang ahli maksiat. Dibawa juga saya mau bawa kemana?
Mungkin itu yang jadi perasaannya lama tuh ambulan. Supir turun lagi, dia periksa ban lengkap ada 4 gitu kan. Sampai ban serepnya aja nggak bocor gitu kan. Iya. Tapi kenapa jalannya begitu gitu kan. Nah yang kedua saya mungkin bicara tentang kematian. Kematian itu adalah ya menurut dokter katanya kalau ini apa batang otaknya tuh udah mati. Karena kan ada orang yang mati suri ya Bu ya. Sama mie ketimun tuh Bu. Begitu lagi ditidurin, kucing liwat hidup. Wah. Kucingnya, gitu kan. Yang hidup kucingnya gitu kan. Oh itu bohong Pak Ustaz. Oh, iya. Saya nonton di film bangun. Iya. Ente nonton film zaman dulu sih, ya kan. Kalau sekarang nih ibu-ibu udah ngaji, ya kan mana ada mat dilongkarin kucing, terus bangun, jangan loncat-loncat ya, nggak mungkin dia ngomong begitu ya Bu ya. Nah, Tapi memang tidak bagus kalau kenapa? mayat dilompati Kenapa? binatang atau hewan gitu. Nggak ada sih. Nggak Ya. boleh. Dilompatin orang aja sebetulnya boleh gitu kan. Kalau orangnya tega gitu kan. Sementara kita mesti memuliakan manusia. Manusia. Saya dulu pernah ngajar di ya ada fakultas kedokteran, saya ngajar agama gitu ya. Itu mereka kadang-kadang kalau praktek harus menggunakan mayat. Itu kadang-kadang ada namanya mahasiswa jahil Bu. Kadang-kadang kulitnya habis diiris-iris dikantongin. Ditaruh ke sebelahnya. Pas mau makan siang dia nyari duit, kulit gitu kan. Saya bilang nggak boleh, satuin lagi kubur karena namanya Bani Adam atau anak Adam tuh sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau Ibnu Katsir mendefinisikan yang namanya maut itu adalah inqita' ta'alluqir ruh bil badan zahiran wa batinan. Pisahnya ruh dengan badan secara zahir maupun batin. Udah pisah. Ibu selama lagi begini mungkin orang suaminya suka. Ya kan? Tapi begitu dia meninggal, dulu janji sehidup semati. Ya, kalau udah begini, malah dia yang paling kenceng nginjek tanah kuburan. Iya, nanti Pak Ustadz pasti akan melanjutkan lagi. Baik, kita lanjutin hikmah mungkin kita Oh, iya. berdiri. Silahkan. Ibu-ibu diam aja di situ. Mau kemana lagi? Takutnya kita maju, ibu-ibu mundur gitu kan. Oh jangan. Baik, yang ketiga ini pesan sebetulnya Bu ya. Pesan gini nih diulang-ulang nggak apa-apa deh karena manusia itu suka lupa. Iya, saya doang suka mie goreng. Saya mie rebus. Oh ya udah. 2 Bu, pakai manisnya. Ibu-ibu ngomong sukanya apa? Kenapa jadi begitu nih, kita lagi ngomong kemarin kenapa pada ketawa-ketawa? Iya tadi kan dibilang suka lupa, kan nggak semua orang suka. Ah, jadi di sini ada keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'akthiru min dzikri hadimil ladzat." Kamu perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Ya Bu, pakai baju baru, belinya di Arab, harganya 35 real. Terus? Ya kan gitu. Tanya dong kok tahu gitu. Ya kan kita berdua dagang, saya masa nanya lagi. Oh ya gitu. Pakai dibuka di sini ntar orang pada beli lagi ya kan. Di Twitter isinya bukan hanya materi. Yang 35 real mana tuh gitu kan. Jadi Bu, ini penghancur kenikmatan itu adalah kematian. Ibu nih sekarang kalau dikasih misalnya sarapan paginya nasi uduk sama ayam bakar, ya, pakai telur, bawang, mana bawang lagi mahal lagi, bawangnya udah nggak diiris-iris langsung dibulet-bulet. Masa makan nasi uduk bawangnya bulat-bulat? Iya, siapa tahu kan lagi mahal untuk menunjukkan bahwa ibu-ibu ini emang orang-orang kaya. Bawang gitu. udah turun, cabai yang naik ya Bu ya? Cabai sekarang. Cabai naik ke truk, ntar turunin lagi. Jadi begitu. Itu hilang semua. Nikmat juga udah nggak ada kalau udah Jangankan meninggal, sakit aja hilang. Kenikmatan betul. Ibu hobi misalnya makan. Ibu tahu es doger nggak? Tahu nggak es doger? Mungkin pemirsa di Sulawesi di mana gitu mungkin belum pernah lihat es doger gitu. Pokoknya apa aja yang enak deh kalau di kampungnya. kan. Mungkin palu butung kan? Iya. Palu butung.
Ada juga selain palu butung, palu basah, atau palu gak ada. Iya. Apa lu minta gue ada Iya. gitu. Itu Palu hakim. palu hakim. Itu di persidangan gitu. Orang kalau udah begitu Bu ya, udah nggak lagi selera. Ibu misalnya lagi lapar, suka sama toge goreng. Ibu tahu toge goreng? Biasanya kalau lagi pengen, tukangnya masih jauh aja kita, Masya Allah. Belum liwat. Iya kan, waduh. Tapi kalau udah meninggal, ada nggak orang meninggal nyetop tukang toge goreng? Itu ada filmnya. Apa? Malam satu suro. Gimana? Bong 10 tusuk bong di sate. Yang begitu ente percaya gitu kan? Itu bohong berarti ya? Iya, mana sempet dia mesen 10 tusuk, orang dia lagi ditanya, ya kan? Kalau dia soleh, dia dapat kenikmatan. Kalau dia nggak soleh, kalau dia maksiat, dia lagi dapat siksaan. Na'udzubillah wal'iyadzubillahi min zalik. Nah, makanya banyak ingat-ingat. Makanya kalau ada orang meninggal, kita lihat, terus kita juga nganterin, ziarah juga ke kuburan. Tudzakirukumul akhirah. Ngingetin, kita juga semuanya dibatasin waktu. Hikayat aja ada waktunya. Jam 5 sampai jam 6. Iya. Kalau udah jam 6 liwat, nyari Haji Komeng nggak ketemu. Ketemu. Ya kan? Di apotik ada yang ngobrol vitamin. Iya Bu ya. Nggak bakalan ketemu karena waktunya udah Habis. udah habis. Kemudian Semua yang diwaktuin gitu berarti. semuanya diwaktuin. Yang keempat, hidup mati jadiin untuk Allah supaya ya mudah-mudahan perjalanan kita tuh nanti mulus. Ya Bu ya. Ya baru dari ambulannya aja udah ketahuan mana yang jalannya mulus. Itu sebetulnya udah bisa kita kira-kira. Nanti begitu jalannya di Sirat Al-Mustaqim ya Bu. Menuju Allah, mudah-mudahan larinya cepat kayak kilat. Dan saya baca juga dalam satu keterangan Bu, orang mukmin tuh terang di dahinya sehingga dia jalan itu begitu cepat. Orang-orang yang mungkin fasik, yang kafir, mereka mengharapkan berjalan di belakang orang mukmin karena orang mukmin tuh terang. Kayak orang kerja di batu bara ya. Pakai Dipasangin cahaya lampu di di sini. sini. Baik. Nah, makanya jadiin sebagaimana dalam surat Al-An'am, ya Bu ya. Ayat 162 163 di situ dijelaskan tentang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. semuanya buat Allah. Ngaji ke sini ya kan? Buat Allah. Buat Allah. Buat Allah ya, untuk mendapatkan keridhaannya. Kemudian yang berikutnya, persiapan meninggal dunia pasti ya, kita harus persiapkan dari sekarang. Dan yang keenam, orang meninggal adalah masa tunggu menuju dibangkitkan dan diadili untuk mendapatkan kenikmatan atau na'udzubillah mendapatkan kenikmatan. Kalau tadi ambulan aja, itu kan sebetulnya udah apa ya, simbol atau mungkin pesan dari Tuhan. Tuh, ada yang Allah hidup. Walaupun dia orang kaya, biasa ngebut-ngebutan pakai mobil mewah, begitu naik ambulan, ambulannya begitu lambat, bannya serasa segitiga, kan nggak gerak tuh ya, nahan aja, na'udzubillah min Zalik. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silahkan. mungkin dari ibu-ibu ingin bertanya, dan apabila nanti ibu bertanya akan mendapatkan tas Al-Quran. Masya Allah. Ini. Boleh dibuka. Iya. Tuh. Ada warna-warni gini Pak Ustadz ya. Ada warnanya Bu. Ada maksudnya nih Pak Ustadz. Ada, ini mujawad juga kayaknya, ada tajwidnya. Dibantu, mana iklab, mana idgham, mana ikhfa. Insya Allah membantu kita dalam baca Quran. Kemarin saya juga dengar dari ulama, ya waktu saya minta nasihat dari ulama dari Lombok, dari tuan guru, saya supaya hidup enak gimana? Suruh banyak baca Quran. Karena man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang pengen dialog sama Allah, curhat sama Allah, baca Quran. Karena isinya di situ semua. Allahu Akbar. Kok saya yang nanya? Oh, kira-kira mau nanya sama saya. Oh iya ya. Mana Ibu? Oh iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Harumi dari Majelis Taklim Taman Alfa Indah, Joglo, Jakarta Barat. Iya, Ibu. Pak Ustadz, bagaimana sih caranya mendapatkan husnul khotimah sehingga kita bisa tersenyum untuk menghadapinya?
Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Ibu tidak akan Pak Ustadz jawab. Tapi nanti akan dijawab. Gitu. Sekarang tetap jangan kemana-mana. Kita kembali ke tadi Ibu Harumi. Bagaimana caranya supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Iya, ini memang doa kita ya. Selalu minta deh tuh. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mendapatkan husnul khotimah. Karena belum jaminan, Bu. Orang dia ngaji kemana-mana, ya, haji 18 kali, ya, dari yang cash sampai yang nyicil, gitu kan. Kalau haji udah nggak bisa, ya kan. Kalau umroh mungkin ada programnya, katanya. Itu di akhirnya. Kalau terakhirnya, na'udzubillah wal iyazubillah. Ini minta supaya husnul khatimah. Mungkin kita bisa doa, Allah makhtim bi husnil khatimah, ya Allah. Ya, itu doa tuh, Bu. Dan doa itu senjatanya setiap mukmin. Dan mungkin kita tambahin lagi dengan keimanan yang harus selalu kita jaga, ya Bu ya. Supaya jangan lepas. Tidak mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah bukan cuma nyembah pohon. Ibu beramal untuk orang lain atau untuk dilihat aja, sebagaimana Fudail ibn Iyad ya, mendefinisikan tentang tidak ikhlas itu adalah apa? Tarkul amal li ajlin nas. Ria, meninggalkan amal karena takut dilihat orang, itu namanya justru ria. Wal amal li ajlihim asyirk. Dan kita berbuat untuk orang lain supaya orang lihat, itu juga syirik. Dan ikhlas itu adalah saat kita dibebaskan dari dua tadi. Misalnya gini, kita mau sholat duha nih, ada orang, nggak enak orang tahu, gitu kan? Itu namanya riya, gitu kan? Tapi kalau misalnya dia justru berbuat, wah mumpung nih, ya, ustazah lewat, gitu kan? Sholat, takbirnya aja Allah. Kedengeran tuh ya. Sampai ustadz nengok dulu, gitu kan? Siapa yang takbir ya, itu syirik karena mengharapkan dari orang lah. Nanti suruh Allah tuh minta pahalanya sama dia. Nauzubillah min zalik. Nah, kemudian at-ta'atu wa tarkil maksiyah, banyak amal taat. Apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu dari Alpa Indah nih, Masya Allah. Ya. Duha 1000 rakaat ya. Nggak masak-masak. Masak ya. Boleh lanjutkan? Hah? Belum. Oh, ya belum. Kan? Yang berikutnya at-taubatu wa mudawamatul istighfar. Taubat dan selalu berbanyak istighfar. Kemudian selalu berzikir dengan zikir yang kita sanggup. Ya, silakan. Selanjutnya? Siapa lagi? Oh iya, Ibu. Ibu bisa swiwit. Oh, ya, kalau di TV suka swiwit. Ya, dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Harikahar Utomo, dari Ibu. pengajian Taman Alfa Indah, Joglo, Jakarta Barat. Iya. Yang saya tanyakan, orang meninggal itu katanya bisa menjadi setan. Benar apa enggak? Dan sebenarnya setan itu apa, Pak Ustadz? Begitu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Jadi tadi dari awal juga Pak Ustadz sudah tahu kan. Tapi mungkin saya mau nambahin, ya kan. Dan memang Jadi kalau Ibu mau tahu setan itu apa, itu beras yang dipakein kelapa, Bu. itu ketan, ya kan. Jadi saya mau jawab setannya. Tadi di depan saya udah jawab bahwa nggak ada yang meninggal jadi setan. Tapi dia itu dari jenis jin. Dinamakan setan dari kata syatona. Syatona maknanya ba'uda. Tahu ba'uda artinya jauh. Berarti setan itu adalah ba'idun an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Makanya dia disebut dilaknat. Setan ada dua jenis. Minal jinnati wan nas. Dari jenis jin dan manusia. Manusia juga bisa nyetanin orang. Waduh. Ya kan? Gitu. Kalau dia menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan berarti. Setan. Karena dia sedang ngajak orang jauh dari Allah. Itu. Berikutnya. Ya. Paham, Bu?
Saya nggak paham. Ya, silakan ada. Oh ya Ibu. Wah, ini pertanyaannya bagus. Belum, baru ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmini Pohan dari pengajian Majelis Taklim Taman Alfa Indah, Joglo, Jakarta Barat. Iya, Ibu. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, benarkah kesolehan dan ketaatan itu ada pengaruhnya dalam kehidupan manusia menuju akhirat? Yap. Seperti dalam hikayat tadi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin jadi semacam penegasan dari kisah yang tadi kita sampaikan, karena mungkin ada yang baru nonton pas di pertanyaan, Iya, ya betul kan? sekali. Dan Oh, Ibu juga kisah- jauh-jauh dari Madura untuk menanyakan itu. Madura. Tadi Pohan? Pohan tuh dari Sumatera, ya Pindah kan? berarti. Pindah. Dari dulu di sana. Oh, iya. Kalau pohon ada di Madura. Oh, iya. Baik, kesolehan itu mempengaruhi nggak, Bu? Menuju akhirat. Jangankan menuju akhirat, di dunia aja kalau orang soleh itu hidupnya enak. Saya ketemu orang yang ahli taat, hidupnya enteng aja, nggak mikirin duit. Orang yang mikirin duit malah nggak dapet. Dia mah mikirin akhirat. Malah orang banyak yang sering, ya apa ya, dia dibuka aja pintu kebaikannya buat dia. Ya kayak Nabi, memang kita bukan Nabi. Nabi dari masih kecilnya aja dinaungi awan. Ya, ada loh jamaah haji dan umroh, saya gitu juga. Dia dimudahkan aja. Pas orang lain ketutup, nggak bisa masuk, dia masuk. Itu kan sebetulnya simbol. Itu baru di dunia. Di akhirat juga kira-kira seperti itu. Ya di dunia ada kebanyakan, Bu. Ya, kalau daerah elit ekonomi sulit kan begitu, rumah rapat-rapat gitu kan. Ini kalau ibu kan kompleknya rumahnya gede-gede, ya kan ya, Bu. Pintunya aja 7 ya kan. Iya. Mau dari pintu gerbang ke rumahnya pakai ojek. Iya. Ya saking jauhnya. Saking jauhnya ya, Bu ya. Masya Allah. Ini ada kebakaran. Ternyata ada orang yang sering baca Quran maghrib. Rumah dia doang yang nggak kena. Mungkin itu juga simbol, itu juga ayat ya kan. Ada orang yang kemudian dimudahkan di akhirat, ya pasti dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kasih satu lagi pertanyaan. Habis ini kita kesimpulan. Ada lagi? Oh iya. Oh, ada iya. lagi. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Siti Fatimah dari Majelis Taklim Taman Alfa Indah, Joglo, Jakarta Barat. Iya, Bu. Yang saya tanyakan, bagaimana urutan perjalanan kehidupan manusia setelah kematian? Baik. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Ya, waktunya dikit, Ya. mepet sampai ke kesimpulan, Iya. ya kan? Minta Tapi memang diurut. Bagi minta waktunya. diurut. Tadi Ibu. Diurutkan. Oh. Tadi urut ya. Tadi udah waktunya mepet minta diurut. Kita aja lagi repot. Ya. Ente gimana sih? Jadi ya habis meninggal masuk alam kubur. Alam kubur namanya alam barzah. Barzah itu artinya hajiz, perantara antara dunia dan akhirat. Masa tunggu. Tapi di saat ini juga orang udah bisa dapat kenikmatan atau dapat semacam down paymentnya siksa. Nauzubillah waliyadzubillahi min zalik. Habis itu nanti ditiupkan. Trompet. Ya kan, semua orang meninggal yang pertama, hancur. Kemudian tiupan kedua, dibangkitkan. Al-Ba'as, ya kan, dibangkitkan. Habis dibangkitkan, nanti kemudian mereka dikumpulkan. Ada Al-Hasyr. Ya Bu, kayak padang mahsyar tuh katanya miniaturnya. Nanti manusia dikumpulin. Malah dulu Aisyah bingung waktu Nabi bilang nanti semua orang dibangkitkan telanjang. Apa nggak pada malu ya Rasulullah? Emang di sini? Di sini aja orang udah pada nggak malu ya Bu ya. Pakai you can see my ketek. Gitu kan. Na'udzubillah min zalik. Habis dikumpulin kemudian ditimbang. Ya. Timbang. Habis Baru kasih ditimbang. susu. Emang posyandu ya Nggak kan? ada nih lain lagi. Nggak ada ya kan? Ya namanya nggak tahu. Habis Bu, ya. ditimbang baru dia masuk surga apa neraka. Itulah kira-kira ringkasnya ya. Kita harus kembali ke Ya. tempat duduk ya kan? Tempat duduk apa di podium? Sini aja ya nggak Yes, apa-apa, enakan silakan. sini duduk ya kan. Baik,
Itu tadi mungkin bisa juga jadi kesimpulan yang kemudian saya tambahin lagi kesimpulan sedikit bahwa semua kita pasti yang muda, yang tua, ya Bu, yang hitam, yang putih, yang dengerin ceramah, yang ceramah hostnya, ya gitu. Yang kerjaan yang megang kamera semua nih, proyektor semua nih, yang masang lampu mati semua Bu. Tapi kita doain kalau di sini kru insya Allah panjang umurnya Bu. Rezekinya nggak habis-habis. Amin, ya kan? Nah itu yang pertama. Kemudian siapin amal itu. Amal yang cukup, kita hindari maksiat, banyak tobat dan istighfar, kita isi dengan apa Bu? Ya, dengan perbuatan baik, ya kan? Mudah-mudahan kita dimudahkan hidup dunia dan di akhirat. Amin. Udah, tutup deh. Ya, tidak terasa Bu. Hari semakin siang dan semua yang mau beraktivitas mungkin Ustaz. Iya, iya. Ada yang mau ngasih sarapan anak dan suaminya, ada juga mau ngasih sarapan sendiri mungkin. Ya masa suami dan anaknya aja dia nggak sarapan, bisa sakit. Makanya ibu jangan begitu. Kenapa jadi ngomel? Ya, saya dan Pak Ustadz Subki Al-Buguri apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apa yang sudah dikisahkan sedikit mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik yang di studio maupun yang di rumah. Ya. Sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi nanti. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.